Jadi Tribuners, narasumber kita hari ini adalah lulusan termuda dari Kedokteran Universitas Pajajaran. Saya pikir ada yang lebih mudah kan, tapi ternyata alhamdulillah uh, dapat apa ya gelar gitu wisudawan termuda kemarin. Alhamdulillah, seneng banget. Waduh, kalau lulus kayak gini, anak tetangga bagaimana tuh? Kadang kayak gitu ya, Rin ya. Banyak banget Kak. Nah, halo Tribuners, kali ini On Cam Ever ini ditemenin lagi bareng Agung Laksono yang selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif di Indonesia. Dan kali ini kita udah bergabung sama seorang mahasiswa Tribuners, dia tuh lulusan termuda kedokteran Universitas Pajajaran. Wah, luar biasa tuh. Jadi dia tuh lulus di kedokteran ini di usia 19 tahun Tribuners. Jadi di saat orang-orang lain tuh baru di semester awal atau baru masuk kuliah, dia udah lulus duluan. Nah, bagaimana cerita narasumber kita kali ini bisa mencapai atau lulus di usia yang sangat muda? Bagaimana ya kira-kira respon tetangga? Apakah ada yang menggunjingkan atau ada yang wah ini pasti tetangganya stres nih gara-gara ada anak yang udah lulus kedokteran di usia sangat muda. Langsung aja nih kita ngobrol sama Rain Vidya. Halo Rain, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam, baik Kak Agung. Kak Agung sehat? Alhamdulillah sehat juga nih. Ngomong-ngomong kesibukan atau aktivitas akhir-akhir ini setelah wisuda kemarin apa nih Rain? Um, Kalau aktivitas sih sebelum wisuda juga udah aktivitas lagi nih setelah lulus gitu. Udah mulai koas. Jadi sekarang lagi koas sih Kak. Oke, berarti langsung koas kayak gitu ya? Ya, langsung banget. Cuma ada jeda beberapa minggu libur gitu, langsung mulai lagi koas dari waktu sidang akhir kemarin. Gitu. Oke, berarti langsung tancap gas ya. Oke, dan pastinya Langsung bang. dan pastinya ini kan juga kemarin Rain juga sempat berbagai media ini diberitakan ya. Pasti banyak nih apa namanya media-media lain yang juga ngajakin ngobrol sama Rain juga bagi apa istilahnya sharing-sharing seperti itu ya tentang pencapaian yang kemarin. Betul. Oke, sambil ini juga ya ngasih apa namanya inspirasi dan juga wawasan sama teman-teman yang lain mungkin yang ingin punya pencapaian seperti Rain. Nah, jadi Tribuners, narasumber kita hari ini adalah lulusan termuda dari Kedokteran Universitas Pajajaran. Wah, luar biasa. Nah, gimana nih Alhamdulillah. kalau bisa diceritakan gimana sih rasanya jadi lulusan termuda di Kedokteran Unpad nih? Bagaimana, Rin? Rasanya tentu saja senang, Kak. Senang banget pas kemarin. Ternyata saya pikir ada yang lebih mudah kan. Soalnya waktu dari sidang akhir ke wisuda tuh lumayan ada berapa bulan ya? 4 bulan gitu. Nah, terus saya kira ada yang ini, ada yang lebih mudah lagi. Tapi ternyata alhamdulillah uh, dapat apa ya? Gelar gitu, wisudawan termuda kemarin. Alhamdulillah. Senang banget. Wah, senang banget ya, pasti luar biasa. Karena kan nggak semua orang bisa mendapatkan itu, kayak gitu kan ya. Nah, jadi pas kemarin di wisuda, itu berarti tepatnya usia Rin tuh berapa tahun tuh? Kalau pas wisuda sih 19 tahun 8 bulanan. Tapi kalau dihitungnya dari pas lulus sidang akhir itu kan kemarin diumuminnya dari pas lulus sidang akhir. Jadi usianya 19 tahun 4 bulan. Oke, berarti menghitungnya pas ini ya, pas sidang kelulusan ya? Betul, betul. Oke, 19 tahun, 4 bulan. Wow, luar biasa ya. Mungkin di saat para mahasiswa lain di usia-usia seperti itu mungkin baru masuk kuliah atau baru ini ya, baru di semester-semester awal. Tapi di Rain ini udah lulus di Fakultas Kedokteran, luar biasa. Nah, Alhamdulillah. berarti Rain ini menempuh berapa tahun selama studi di sana itu untuk jenjang S1 kedokteran berapa tahun total berarti? Kalau S1 kedokteran itu 3,5 tahun, Kak. Jadi cuma 7 semester. Itu emang FK emang kayak gitu sih sekarang. Jadi cuma 7 semester. Oke, berarti memang ini ya cuma 3,5 tahun ya sekarang ya? Betul, Kak. Oke. Wah, luar biasa berarti ya dalam kurun waktu yang singkat ini, wah bisa dibayangkan ya perkuliahannya bagaimana. Oke, melihat ini ya pencapaian Reni kemarin yang dinobatkan menjadi wisudawan termuda dari kedokteran Unpad. Bagaimana respon mungkin orang-orang terdekat atau ya seperti orang tua, teman-teman atau mungkin dosen, bagaimana responnya?
Wah, kalau dari keluarga sih semuanya mendukung banget ya, semuanya ikut bangga, termasuk keluarga-keluarga lain, keluarga besar. Tetangga juga ikut seneng juga. Sebenarnya banyak tetangga yang sering diomongin gitu ya sama anak-anak Twitter, anak IG gitu. Dan sebenarnya mereka ikut seneng. Mereka bahkan bilangnya malah jadi terinspirasi, jadi termotivasi gitu. Terus teman-teman juga, teman-teman FK juga yang kemarin lulus bareng juga banyak yang ngucapin selamat sih gitu Kak. Alhamdulillah berarti semuanya benar-benar ikut senang, ikut happy, pokoknya mendukung semua ya. Betul, alhamdulillah banyak positif sekali. Alhamdulillah. Meskipun ini ya banyak di anak-anak Twitter biasanya, waduh kalau lulus kayak gini anak tetangga bagaimana tuh? Kadang kayak gitu ya Rin ya. Banyak banget Kak. Nah ya ternyata memang faktanya itu nggak sesuai seperti itu ya Ren ya. Karena kan memang dengan pencapaian ini bisa istilahnya justru malah memotivasi mereka yang apa mungkin belum bisa punya pencapaian seperti ini. Wah jadi termotivasi nih pengen kayak Ren juga kayak gitu pastinya. Betul, betul. Luar biasa nih. Oke, ngomongin soal pencapaian lulus kedokteran Unpad termuda, pasti ini kita nggak bisa lepas dari pendidikan-pendidikan Ren yang sebelumnya kan ya. Oke, kita akan cerita, kita akan flashback ya tentang pendidikan Ren di apa namanya mulai dari awal masuk sekolah. Nah, Ren dulu waktu pertama kali masuk sekolah itu di usia berapa sih sebenarnya? Waktu masuk sekolah SD ya. SD itu masuk usia 5 tahun setengah. Hmm. Jadi mungkin cukup muda, mungkin ya kalau dibandingkan sama sekarang kan peraturan 7 tahun katanya ya. Iya benar. Dulu masuk 5 tahun setengah, masuk SD. Karena waktu TK-nya tuh juga loncat-loncat sih, kayak temen yang masuknya bareng bahkan di TK, masih di TK beberapa tahun lagi gitu. Kalau aku loncat gitu waktu itu. Nah, terus di SD mah normal, jadi 6 tahun. 5 tahun setengah masuk, 6 tahun sekolah di SD. Lulus, udah berarti usia 11 tahun setengah ya. Hmm. Nah, terus udah gitu masuk SMP nih. SMP sama SMA itu dua-duanya Axel atau kelas eh, cerdas istimewa atau kelas CI gitu namanya. Hmm. Itu masa studinya cuma 2 tahun. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi loncat 2 tahun gitu kalau dijumlahin. Hmm. Otomatis tadi 11 masuk SMP 11 tahun setengah, terus SMP SMA 4 tahun, jadi lulus SMA itu 15 tahun. Kayak gitu. Terus masuk universitas, masuk FK, alhamdulillah langsung keterima, nggak ikut gap year dulu. Jadi keterimanya usia 15 tahun setengah gitu, Kak. Tuh, jadi menempuh SKED 3 tahun setengah, lulus pas 19 tahun gitu. Lebih dikit. Luar Gitu. biasa. Berarti di usia ini ya, mulai masuk SD ini di usia 5,5 tahun, terus SD-nya normal, terus mulai akselnya ini di SMP sama SMA-nya, seperti itu ya. Oke, luar biasa. Oke, nah dulu waktu itu Rain, apa namanya ketika masuk di Axel ya, kalau mungkin di apa namanya SD, oke lah biasa mungkin normal seperti itu. Kalau di Axel ini pilihan dari Rain sendiri atau memang dari keputusan atau melewati diskusi dulu dengan orang tua atau bagaimana? Kalau untuk masuk Axel itu waktu itu kayaknya dua-duanya sih dorongan ya. Hmm. Karena waktu itu juga rasanya pengen coba aja gitu masuk tes gitu kan, ikut, nggak ada salahnya toh kalau misalnya udah masuk nih, masuk Axel ternyata nggak nyampe gitu otaknya misal gitu ya, kan tetap pulang, maksudnya gagalnya juga tetap 3 tahun gitu kan, nggak akan jadi turun 4 tahun juga gitu. Jadi Hmm. waktu itu mikir apa salahnya gitu, coba aja kelas akselerasi gitu, kalau toh kalau bisa alhamdulillah gue bisa loncat 1 tahun gitu kan gitu. Kalau menurut pendapat pribadi dari orang tua juga sama kayak gitu, jadi nggak ada salahnya katanya coba gitu. Gitu Hmm. sih Kak. Oke, jadi istilahnya dari Rain sendiri ada kemauan, terus dari keluarga juga mendukung. Akhirnya jadilah nih ya sekolah di Axel di apa namanya di jenjang SMP sampai SMA. Sehingga ya dalam waktu istilahnya kalau SMP sama SMA kan kalau di total 6 tahun ini Rain cuma menempuh waktu 4 tahun ya berarti ya. Betul, 4 tahun. Dua-duanya. Oke. Nah, kita tahu ya mungkin kalau dari orang-orang kebanyakan umum tahu itu sekolah Axel kan memang kelas percepatan seperti itu singkat seperti itu ya. Mungkin ada nggak sih Ren yang mungkin nggak banyak orang tahu tentang apa namanya sekolah Axel itu seperti apa sih? Apa sih yang membedakan ini dengan sekolah umum selain dari waktunya?
Oke. Selain dari waktunya, tentu saja mungkin materi ya. Materi karena dia harus dipadatkan dalam waktu 2 tahun gitu. Jadi cukup banyak sekali materi yang harus dipelajari dalam waktu yang singkat. Jadi mungkin yang membedakan anak CI dengan anak yang non CI gitu, anak reguler, itu adalah kemampuan menyerap informasinya gitu. Karena dari sebelumnya juga kan yang dites itu adalah tes IQ. Jadi mungkin tes kecerdasan intelektual gitu ya bisa dibilang. Itu akan menentukan seberapa cepat sih si anak itu menyerap informasi gitu. Jadi kalau anak yang masuk CI itu rata-rata cepat gitu menyerap informasinya. Seperti itu sih Kak. Jadi materi yang banyak dipepetin gitu, dipepetin dipadetin jadi 2 tahun kayak gitu. Oke, jadi lebih padat lagi gitu ya. Jadi apa namanya materinya, apa namanya karena memang di awal juga sudah dites ya seperti itu. Jadi kemampuan menyerap informasinya ini memang sudah disesuaikan dengan nanti tantangan yang akan dihadapi selama menempuh pendidikan seperti itu ya. Betul Oke, banget Kak. oke. Kalau di Axel gimana sih mungkin dari jam sekolahnya atau mungkin jamnya lebih panjang atau bagaimana kira-kira dari gambaran sekolahnya? Iya, betul Kak. Jadi jamnya memang lebih panjang lagi dibandingkan anak-anak reguler. Kalau di SMP tuh waktu itu anak-anak pulang jam 2 misalnya. Kalau anak C itu pulangnya 1 jam atau 2 jam lebih lama gitu. Kalau Mhm, di SMA waktu udah mulai diberlakukan yang sekolah 5 hari kan ya. betul. Baru diberlakukan sekolah 5 hari. Asalnya kan sampai Sabtu ya. Terus sampai Jumat sampai sekarang. Nah, waktu itu anak C ini tetap sekolah. Jadi Sabtunya tetap sekolah gitu, datang ke sekolah sepi banget, gak ada kantin, gak ada apa-apa, tapi kita tetap sekolah kayak gitu. Itu sih jadi emang ada tambahan jam. Oke. Lebih dari segi waktu memang dari lebih ekstra seperti itu ya, Yaren ya. Oke. Nah, dengan berbagai macam perbedaan tadi, gimana? Kalau Ren menjalaninya enjoy atau bagaimana kira-kira dulu tuh? Dulu aku enjoy sih Kak. Eh, karena mungkin bareng-bareng, jadi emang belajarnya bersama-sama, ngerjain soal bareng-bareng gitu. Jadi kerasa nggak capek aja waktu itu. Bahkan kan les juga. Jadi abis pulang sore-sore tuh ya, lanjut les lagi Kak waktu itu. Tapi bareng-bareng juga gitu. Jadi nggak ngerasa capek sendirian, tapi capeknya bareng-bareng. Jadi nggak terlalu ditanggung sendiri lah gitu bebannya. Oke, jadi memang Rin bisa membuat suasana inilah ya, se-enjoy mungkin dengan karena mungkin apa namanya sama teman-teman, sama apa namanya bareng-bareng akhirnya nggak jenuh gitu ya. Jadi ada istilahnya inilah senasib lah sama teman-teman kayak gitu ya. Betul. Oke, kalau dulu nih Rin, paling suka tuh mata pelajaran apa sih mungkin selama masa sekolah tuh? Kalau selama masa sekolah aku paling suka fisika. Wow, fisika Jadi ya. iya, justru aku nggak terlalu suka biologi, Kak. Tapi masuknya Oh, FK. ini ya, padahal di FK kan biasanya paling kuat ini ya, biologi ya. Tapi, Nggak ada fisika-fisikanya. oke, berarti paling suka emang fisika. Kenapa? Apa mungkin yang bikin Rain paling suka fisika di antara mata pelajaran sains yang lain? Aku suka fisika karena fisika tuh kayak teka-teki gitu. Kayak riddle yang bisa kita cari tahu jawabannya nih gitu. Kayak bisa kita pecahin. Dan ada rasa apa ya, rasa seneng gitu ketika kita bisa mecahin si teka-tekinya itu. Kayak jadi reward gitu ke kitanya. Kayak gitu yang aku rasain gitu, makanya suka fisika. Oke, luar biasa. Jadi awalnya emang suka fisika, tapi akhirnya sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran. Nah, dulu tuh sejak kapan sih punya keinginan untuk menjadi apa namanya dokter atau mungkin cita-cita atau keinginan untuk kuliah di FK tuh sejak kapan sih? Kalau keinginan masuk keinginan jadi dokter gitu ya, kata orang-orang terdekat tuh aku udah pengen jadi dokter dari kecil banget katanya. Jadi dari kecil tuh selalu bilang pengen jadi dokter gitu ya. Tapi aku nggak inget sama sekali. Em, tapi paling inget pas SMA itu mungkin mulai mikir mikir lagi nih, apa sih mau mau jadi apa sih gitu cita-cita kan. Nah waktu itu karena suka fisika, pengennya masuk jurusannya fisika murni waktu itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi nih, kalau buat prospek ke depannya gitu ya, dilihat dari keluarga keluarga aku gitu ya, kebanyakan tuh basis kesehatan. Ada saudara-saudara yang banyak yang dokter. Em, Orang tua itu farmasi, saudara juga banyak yang farmasi gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, kayaknya kalau buat
link ya ke depannya bakal dimudahkan kalau aku ambil kesehatan juga gitu. Oleh karena itu waktu itu aku jadi milihnya ke Fakultas Kedokteran kayak gitu. Oke, jadi memang ini ya, sudah ada pemikiran yang cukup matang ya di masa itu ya Rin ya, dengan berbagai pertimbangan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Oke, pada waktu itu ketika lulus SMA, terus memutuskan untuk kuliah di Unpad di kedokteran. Nah, pada waktu itu kami mendapatkan informasi kalau di saat itu juga jadi mahasiswa termuda juga ya Rin ya? Betul Kak, Wow, di usia berapa tadi di Fakultas Kedokteran yang pas masuk? 15 tahun. 15 tahun. Wow, luar biasa. Di waktu yang mungkin di usia yang masih sangat belia ya untuk menjadi seorang mahasiswa. Nah, kira-kira apa nih Ren yang dirasakan waktu itu menjadi mahasiswa termuda di antara teman-teman yang lain? Apa kira-kira perasaannya di saat itu? Kalau awalnya sih ada rasa apa ya, insecure mungkin ya dibilangnya, rasa waduh kayak teman-teman kuliah nih pasti ada beda nih usianya sekarang gitu. Takutnya aku nggak bisa sosialisasi, nggak nyambung gitu sama mereka. Ternyata pas masuk emang ada perbedaan sedikit gitu antara aku sama mereka dan aku sama teman-teman sebaya, ada kerasa perbedaannya. Tapi kalau dibiasain lama-lama aku bisa sosialisasi gitu, ikut organisasi juga lama-lama udah nggak kerasa gitu. Terus ditambah lagi sebenarnya di Fakultas Kedokteran FK Unpad itu ada juga yang ternyata nggak terlalu beda jauh gitu umurnya. Termasuk temen CI juga, temen Axel di SMA ada yang masuk juga seangkatan. Terus dari SMA lain ada juga yang Axel gitu. Bedanya cuma setahunan. Bahkan ada yang cuma beda setengah tahun. Jadi kayak nggak merasa terlalu sendiri juga gitu. Gitu sih. Oke, jadi awalnya memang sempat ngerasa kayak insecure gitu ya, tapi lambat laun ini akhirnya juga bisa lah ya bersosialisasi seperti itu. Apalagi kan ada juga mungkin teman-teman yang sesama Axel juga ya, yang mungkin jaraknya nggak sampai ini ya, bisa di bawah 1 tahun kayak gitu. Akhirnya merasa nggak sendirian kayak gitu ya Rin ya. Betul. Oke, jadi awal-awal memang tahap sosialisasi dan sebagainya akhirnya bisa menyesuaikan dengan lingkungan apa namanya di kampus seperti itu. Oke, kalau untuk urusan akademik, aku yakin si Ren ini Ren pasti bakal oke-oke aja lah ya. Oke, kalau dari mungkin mungkin apa ya, dari segi mental, psikologis dan sebagainya, untuk usia saat itu Ren merasakan bagaimana kira-kira menghadapi, oh di usia segini aku udah jadi mahasiswa loh kayak gitu. Gimana kira-kira yang dialami saat itu? Ya, waktu itu cukup banyak ya tantangannya gitu untuk ngadepin banyak banget ujian dan ya aku ngerasa apa aku mending balik lagi gitu ya, tes buat SBMPTN, terus siap-siap dulu mentalnya disiapin lagi gitu ya. Pernah sempat mikir kayak gitu pas ngerasa ujian ini susah banget gitu ya, ujian kali ini kayak wah, otak otak tuh lagi nggak bisa mikir banget, pernah di titik itu aku sampai ngerasa ya mungkin ini ya aku mentalnya nggak siap gitu ya, kayak mungkin aku nggak punya kemampuan buat ngafalin, buat apa, nyusun manajemen waktu dan lain-lain, kayak aku sempat mikir kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau mundur terus ya sekarang, kayak kita nggak akan maju-maju gitu kalau sekarang mau mundur lagi. Justru ini tuh kesempatan banget buat aku buat bisa upgrade skill gitu, buat bisa nyamain sama teman-teman yang lain. Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Alhasil jadilah aku bisa ngelewatin semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang bisa lulus esket gitu Kak. Alhamdulillah. Berarti ini ya, intinya ketakutan-ketakutan itu akhirnya terlewati dengan sendirinya ya Rin ya. Kalau Betul kita nggak banget. nyoba itu pasti kita nggak akan tahu bagaimana cara menjalaninya seperti itu kan ya. Oke, jadi memang apa ya istilahnya memang cukup istimewa ya untuk seorang Rin ini kan karena memang usianya mungkin yang paling muda di antara teman-teman yang lain. Akhirnya tentu pengalaman dari segi kuliah, dari segi apa namanya sosialisasi pasti juga akan dirasakan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kalau Reni mungkin bisa dijelasin nggak sih gambaran kuliah di kedokteran itu kayak gimana sih? Apakah semenyeramkan yang orang-orang pikir, Ren? Oke. Jadi kuliah di kedokteran itu sebenarnya seru kalau kalian tuh orangnya yang penasaran gitu, tipe orang yang penasaran yang pengen tahu, kayaknya bakal cocok gitu ya masuk ke kedokteran. Karena kita tuh belajar apa ya? Belajar apa yang terjadi pada tubuh kita, apa dasar penyebab penyakit muncul,
banyak banget yang kita pelajari, dan kalau misalkan kita orangnya penasaran, itu bakal gampang deh gitu belajarnya karena dasarnya penasaran gitu ya. Hmm. Tapi kita harus siapin dulu nih buat temen-temen yang pengen masuk FK tuh harus punya skill, harus bisa belajar kapanpun gitu, harus sigap gitu ya. Hmm. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau anak kuliahan ini Maya, kuliahan nggak begadang tuh kayaknya nggak mungkin, apalagi FK gitu. Jadi kayaknya itu sih kesulitannya. Oke, Apalagi jadi memang rasa ingin tahu itu menjadi kunci ya, apa namanya, untuk kuliah di Fakultas Kedokteran karena kan memang dari situlah muncul nanti apa keinginan besar untuk terus belajar, belajar dan belajar kayak gitu ya, Rin ya. betul. Tapi selain itu juga sebenarnya di kedokteran ada seru-serunya juga, kayak kita ngegambar gitu. Jadi kadang diplesetin FK Fakultas Kesenian gitu kan, karena banyak ngegambar gitu. Kita banyak ngegambar anatomi, ngegambar organ-organ kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak selalu melulu ngafalin gitu. Kita banyak prakteknya, banyak gambarnya gitu loh. Oke. Jadi memang bagaimana cara mahasiswa tersebut bisa membuat apa namanya kuliah itu jadi seru kayak gitu juga ya, Rin ya, pasti ya. Hmm. Betul, betul. Oke, jadi dulu sewaktu kuliah nih Ren, selain kuliah mungkin belajar di kelas dan sebagainya. Kalau Ren ini aktivitasnya apa? Jadi dulu waktu di kampus? Waktu di kampus aku organisasi, Hmm. jadi nggak terus-terusan belajar, aku ikut organisasi juga, aku ikut 2 organisasi, dan waktu itu lumayan seru dan tertarik sih ikut organisasi, meskipun cuma 2 semester mungkin ya paling aktif karena kebentok pandemi juga. Ya itu, terus tapi aku jarang main gitu Kak, jarang kayak main kemana gitu ya, ke mall atau jalan-jalan kemana, itu sebenarnya jarang karena kalau pas offline nih ada waktu libur tuh aku pulang gitu. Oke. Aku anaknya mungkin homesick-an gitu ya, jadi kalau libur tuh sedikit libur pulang gitu. Hmm. Terus di rumah ya me time gitu sama adik-adik sama keluarga kayak gitu, jadi seringnya mainnya di rumah. Tapi kalau pas online karena di rumah terus gitu jadi lebih sering main keluar kayak gitu sih Kak. Oke, jadi selain belajar di kelas dan sebagainya, Rin juga mengikuti berbagai kegiatan di kampus. Terus setelah itu untuk me time-nya lebih prefer ke keluarga lah ya pulang kampung. Kalau Rin, kampungnya di mana nih di Jawa Barat? Aku di Tasik Kak. Oh, di Tasik kayak gitu. Berarti cukup jauh nggak sih kalau dari apa namanya kampus? Sebenarnya kalau dibilang jauh, kayaknya enggak deh dibanding orang lain yang di luar sekitaran Sumedang dan Bandung. Aku sekitar 2 jam, dua Hmm. jam dari Bandung, dari Sumedang ya. Oke, dulu waktu kuliah memang sering pulang atau mungkin jarang pulang? Waktu kuliah ada pasti jarang pulangnya ada, tapi seringnya sering pulang sih Kak. Waktu offline ya, Oke, sering. ini ya. Mhm. Oke, karena mungkin selain jarak relatif dekat juga, karena ini kan kemarin Rin berarti mengalami masa di mana kuliah ini offline dan online seperti itu ya? Iya, kombinasi. Kombinasi ya angkatan COVID-19. Oke, jadi mungkin kan bisa ini ya, pasti ada pengalaman yang mungkin nggak pernah dilupakan. Apalagi kita bisa bayangin ya, Rin, mungkin untuk seorang anak kedokteran, mungkin bukan anak FK aja bisa ngebayangin gimana sih kuliahnya kok apa namanya online, gambaran online yang offline aja mungkin kadang agak susah kayak gitu ya. Bisa mungkin dikasih gambaran, Rin, mungkin suasana atau cara belajar dulu di waktu masa pandemi itu seperti apa sih kalau di FK? Nah, kalau waktu pandemi belajar di EVA tuh ini deh, apa ya, susah ya, kayak mau mau belajarnya aja nih kalau di rumah tuh kan udah susah banget kalau aku ya, karena banyak banyak orang gitu kalau di rumah aku, jadi bakal susah banget dari belajarnya. Belum lagi dari materi yang disampaikannya itu jadi kurang efektif banget, karena aku mungkin tipe orang yang harus tatap muka langsung, yang harus berhadapan langsung sama dosennya. Jadi ketika di Zoom ini susah banget untuk fokus gitu rasanya. Terus ditambah lagi kalau praktek kan harusnya berhadapan sama pasien, standar pasien gitu ya kalau di FK langsung prakteknya. Nah ini kalau di rumah prakteknya jadi sama guling Kak, sama guling sama boneka gitu. Jadi kayak kurang feel-nya, kurang banget.
Oke, berarti Gitu waduh. sih Kak. Jadi beda banget lah sama Iya. offline. Oke, jadi benar-benar luar biasa ya, ekstra. Jadi total berapa lama tuh belajarnya untuk online atau sampai lulus kemarin memang apa namanya online atau bagaimana? Atau sempat masuk sebelum lulus? Eh, enggak. Offline bener-bener setengahnya kalau nggak salah sampai semester 4 apa semester 5 ya. Hmm. Ya sampai semester 4 limaan gitu ya. Hmm. Sisanya online semua. Sampai Wow. ujian-ujian online. Dan baru wisuda baru ketemu sama teman-teman pertama kali lagi offline. Wow, Gitu. berarti luar biasa ya. Berarti dari istilahnya kayak separuh perjalanan tuh ini ya, benar-benar tergerus sama pandemi ini ya, Rin ya. Betul, sayangkan banget. Ya, tapi bagaimana lagi ya, karena memang kita juga harus ini ya, menyesuaikan dengan situasi pandemi yang saat ini mungkin kita doakan aja semoga bisa terkendali ya, Rin, apalagi seorang calon dokter juga, semoga aja bisa semakin membaik lah COVID-19 di tanah air dan di seluruh dunia juga. Oke, Amin. kita ngobrolin soal Rain tadi kan punya kesibukan yang luar biasa tadi ya di kuliah Fakultas Kedokteran dan ada kesibukan lain juga di luar kuliah. Lalu bagaimana sih Rain mengelola waktu atau memanage waktunya biar ya istilahnya kayak apa namanya nggak terlalu terforsir lah energinya seperti itu atau biar bisa terjaga dengan baik kesehatannya seperti itu. Kalau waktu ini beda sih sebenarnya offline sama online tuh kayak bener-bener jadi beda banget kehidupan. Kalau pas offline itu waktu lebih gampang, menurut aku yang lebih gampang disesuaikan karena apa ya? Karena belajarnya jadi di dua tempat gitu kan. Jadi maksudnya hidupnya di dua tempat gitu. Jadi di kuliah sama di kosan gitu kan. Di rumah tiga, jadi tiga. Nah, jadi kayak ngebagi waktu itu gampang banget. Jadi pas di kuliah itu fokusin aja belajar gitu. Kalau misalkan mau nambah lagi waktu belajar, biasanya pergi ke perpustakaan. Terus kalau mau istirahat ya pulang gitu ke kosan, di kosan itu istirahat. Atau nanti malam-malamnya lagi lanjut lagi kayak gitu. Terus yang benar-benar istirahat nih pas pulang gitu, pas pulang ke rumah. Nah itu sih ngebaginya kayak gitu. Jadi mungkin 5 hari, 5 hari full gitu ya kita belajar. 2 harinya lagi di hari Jumat, Sabtu Minggu itu puas-puasin istirahat. Aku kayak gitu sih simpel banget kalau waktu offline ya. Hmm. Kalau waktu online nih lebih susah banget, lebih susah kayak karena nggak jelas gitu ya, nggak jelas banget apa kurang banget bisa nge-manage waktunya. Jadi kalau mau fokus tuh harus malam-malam kalau aku. Jadi karena semua orang udah sepi, udah pada tidur istirahat, malam tuh waktunya aku buat fokus gitu. Aku lebih bisa fokus kalau hening kayak gitu sih Kak. Jadi mungkin tipsnya pinter-pinter nyari waktu yang emang cocok buat kita buat belajar gitu. Mungkin kalau orangnya tipenya pagi-pagi, orang yang suka bangun pagi, manfaatkan gitu. Mungkin abis subuh gitu langsung belajar, ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau buat beberapa orang juga mungkin ada yang bisanya malam-malam gitu, manfaatkan lah gitu malam hari itu. Kayak gitu sih Kak. Oke, berarti memang disesuaikan dengan ini ya tipe orang masing-masing ya Rin ya. Betul. Memang luar biasa juga tantangannya nggak mudah ya. Karena kan belajar di rumah pasti wah ini fokusnya terpecah ya. Situasi mungkin ya nggak sesuai sama yang di ruang kelas yang seharusnya hening seperti sebagainya. Ada Betul. mungkin suara-suara atau mungkin ada yang lewat atau ada ini kan Iya, pasti. banyak banget. Banyak banget Oke. gangguannya. Oke, tapi luar biasa ini akhirnya bisa terselesaikan atau dilalui ya Rin ya. Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah. sekali. Oke, kalau bicara tentang kuliah di kedokteran Irin, mungkin kita udah tahu ya, mungkin untuk sebuah profesi ini untuk mencapai menjadi seorang dokter itu nggak mudah. Tapi mungkin banyak orang juga yang belum tahu bagaimana sih proses seorang itu bisa menjadi seorang dokter mulai dari mahasiswa. Kalau Irin bisa jelaskan nggak sih tahapan-tahapan yang harus dilalui mulai dari nih masuk kuliah sampai akhirnya nanti benar-benar jadi dokter itu rentetan atau tahapannya gimana aja, Rin? Oke, jadi untuk jadi dokter tuh panjang banget ya perjalanannya. Sebenarnya ini aku baru di titik keberapa gitu dari sekian banyak titik gitu kan. Nah, mungkin pertama-tama sarjana dulu ya, masuk ke Fakultas Kedokteran dulu, baru bisa sarjana, dapat resket. Selanjutnya ada program profesi.
program profesi dokter. Jadi sebelum kita jadi dokter nih kan harus punya skill juga kan. Kalau hafalan doang nggak akan bisa kan nanganin pasien. Jadinya ada yang namanya program profesi dokter. Nah ini kita yang kita biasa sebut koas. Jadi koas itu nanti kita jadi apa ya? Mungkin koasisten gitu ya. Ketika dokter spesialis dan residen lain-lain menangani, kita ikut gitu. Kita ikut berpartisipasi, mungkin nggak besar-besar kerjaannya, tapi kita bisa dapat pengalaman lah dari koas ini, banyak gitu pengalamannya. Nah setelah koas mungkin kita bisa melakukan banyak hal yang sesuai dengan kompetensi dokter umum. Itu yang paling penting, sesuai kompetensi dokter umum. Baru kita boleh dimasukin ke ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD. Nah di UKM PPD ini yang dites adalah CBT, jadi kemampuan ilmu-ilmunya gitu, mungkin dites lagi, dan OSCE gitu, jadi skill-skillnya juga kita akan dites seperti itu, apakah kita layak menjadi dokter atau tidak seperti itu. Nah udah lulus, kalau lulus bisa kita lanjut sumpah dokter gitu, jadi kita udah dapat gelar dokter nih kalau misalkan udah lulus UKM PPD. Nah setelah itu udah lulus jadi dokter, sebelum bisa praktek sendiri, kita harus ikut internship dulu. Internship itu kayak magang gitu ya, jadi magang beda sama koas. Kalau koas kita nggak ada jadwal tetap, kalau magang itu atau internship itu kita udah ada jadwal tetapnya, jadi kayak udah jadi dokter aja gitu, yang bersertifikat istilahnya gitu, kayak gitu. Nah udah beres magang kurang lebih 1 tahun, udah selesai dan udah bisa praktek sendiri kayak gitu. Oke, jadi lumayan panjang ya Rin ya untuk menjadi seorang dokter. Ini berarti baru dokter umum ya Rin ya? Sekarang itu baru dokter umum. Belum lagi kalau mau ngambil spesialis, wah panjang banget Kak. Oke, di garis bawah ya Tribuners, jadi itu proses untuk menjadi dokter umum, belum lagi ke spesialis dan sebagainya. Luar biasa. Berarti kalau mau spesialis, jadi setelah menjadi dokter itu ambil sekolah lagi gitu ya Rin ya? Ya ambil, dan biasanya 10 semester, 12 semester bahkan ya, dan setelah itu juga bisa ambil subspesialis lagi kan setelah spesialis tuh, jadi masih banyak banget kalau mau benar-benar mendalami ilmu kedokterannya kayak gitu. Luar biasa. Berarti untuk spesialis ini jangka waktu belajarnya lebih panjang dari ini ya Rin ya? Dari yang kedokteran umum berarti ya? Betul, betul. Oke. Dan lama waktunya itu juga berarti tergantung sama apa bidang yang diambil juga pasti ya? Iya ya sih. Kalau bedah, apalagi misal bedah saraf gitu ya, itu pasti lebih panjang lagi dibanding yang bedah umum misalkan. Itu tergantung banget. Oke, tergantung dari ini ya, bidang yang diambil juga. Luar biasa. Jadi memang nggak mudah untuk menjadi seorang dokter, apalagi dokter spesialis seperti itu ya. Jadi memang punya komitmen tinggi juga untuk menjadi seorang dokter. Nah, kalau dari Rin sendiri nih, apa sih mungkin basic atau skill yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang dokter? Mungkin Tribuners ini banyak yang nonton pengen juga jadi dokter. Oke, skill atau basic yang perlu dipunyai adalah tadi sempat disinggung juga, rasa ingin tahu gitu, rasa penasaran, rasa ingin terus mendapatkan ilmu, kayaknya itu harus banget dimiliki anak-anak kedokteran gitu. Terus selain itu yang kedua ada skill sigap. Jadi karena ya kita nanti tugasnya nanganin pasien gitu, kita megang nyawa pasien, kalau nggak sigap kayaknya kita nggak akan mampu gitu mengemban amanah kayak gitu. Jadi bahkan dari koas juga kan kita harus selalu siap dipanggil, selalu siap jaga gitu, jaga malam kapanpun gitu. Jadi apalagi nanti kalau spesialis gitu kan, pasti bakal lebih banyak lagi hal-hal yang menuntut kita untuk sigap gitu. Jadi itu yang kedua mungkin ya. Terus yang ketiga mungkin ini bukan skill ya, tapi skill mungkin ya, kesabaran gitu. Karena tadi dia itu perjalanannya panjang banget, dan mungkin dia akan membutuhkan biaya yang cukup banyak juga kalau untuk menempuh studinya, jadi harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Gitu. Oke, berarti ada 3 hal ya yang perlu dipersiapkan. Jadi mungkin Tribuners di luar sana yang pengen jadi seorang dokter, jadi harus banyak yang ini ya diperhatikan sebelum nanti benar-benar ini ya memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Oke, ini Rin, ngomong-ngomong ini kan sekarang lagi di tahap koas ya sekarang ya.
Kan perjalanan juga masih panjang untuk menjadi seorang dokter. Ke depan ingin seperti apa? Ingin fokus di bidang apa kira-kira kalau Rain sendiri? Oke, untuk kedepannya aku pengen masuk spesialis sih Kak. Jadi abis dokter umum ini beres, rangkaian semua beres, pengennya ngambil spesialis. Aku tertarik ke spesialis kedokteran jiwa ke depannya. Jadi psikiater nantinya. Ya, tapi kalau nggak spesialis, mungkin pilihan lainnya itu studi S2 paling ya. Nanti jadi dosen, dokter, atau profesor gitu harapannya. Seperti itu sih Kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya apapun keinginan dan juga rencana Rain, semoga bisa berjalan dengan lancar dan segera terkabul. Amin. Amin, amin. Terima kasih Oke. Kak. Terakhir nih Rin ya, apa kira-kira pesan yang pengen disampaikan kepada Tribuners nih di luar sana? Mungkin dari segi ini ya, nggak hanya meluluk yang pengen kedokteran aja ya, mungkin dari segi semangat belajar dan sebagainya. Apa kira-kira yang pengen disampaikan Rin kepada para Tribuners yang malam ini menyaksikan? Oke, buat teman-teman Tribuners yang sekarang lagi berjuang ya, mau masuk fakultas apapun, tetap perjuangkan, terus semangat, jangan pernah menyerah. Kalau capek istirahat, tapi jangan menyerah gitu. Terus dari sekarang mungkin coba cari lebih tahu lagi tentang fakultas-fakultas yang pengen kalian tuju, cari positifnya apa, bagusnya apa, dan capeknya itu juga harus dicari tahu gitu ya. Jangan sampai nanti pas masuk salah jurusan gitu ngerasanya. Itu sih mungkin. Jadi siapin dari sekarang, siapin apapun mental, itu waktu, kesabaran buat terus-terus cari tahu tentang mimpi apa sih yang pengen kalian dapetin, mimpi apa sih yang pengen kalian raih, kayak gitu mungkin Kak. Oke, poinnya sesegera mungkin ya untuk membekali diri dengan persiapan-persiapan yang matang, terus juga mengenali diri potensinya kemana ya Rin ya, pasti juga penting ya. Karena mungkin untuk di usia-usia mungkin yang masih SMA itu kadang masih bingung nih arahnya pengen kemana. Pasti juga perlu untuk mengenali potensi diri arahnya kemana kayak gitu. Oke, luar biasa hari ini perbincangan kita bareng Rain Vidya ya, mahasiswa kedokteran termuda, lulusan termuda Unpad yang hari ini kita udah sharing-sharing panjang lebar, mulai dari nol ya, tadi titik nol dia mulai kapan sekolah, sampai akhirnya bisa sampai di titik kali ini, luar biasa. Semoga aja Tribuners tayangan hari ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian semuanya. Jangan lupa terus saksikan On Cam Every Night setiap malam hanya di kanal YouTube Tribunnews. Oke, terima kasih Rain atas waktunya. Semoga apa yang dicita-citakan selalu dipermudah oleh Tuhan dan semoga sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.